bagaimana sih kita harus melihat konsolidasi politik itu fenomena apa gitu Mas? Kalau konsolidasi politik itu diartikan dengan membuat supaya manajemen atau pengelolaan pemerintahan itu bisa efektif dan efisien, nah itu saya kira tidak bertabrakan dengan konsolidasi demokrasi. Kalau seandainya pemerintah itu, terutama presiden, itu adalah kekuasaan eksekutif, dia merambah kekuasaan cabang kekuasaan lain nggak? Nah itu baru kita bicara tentang konsolidasi kekuasaan. Sobat Polgov semuanya, selamat datang di edisi kita yang terbaru. Kali ini adalah bagian dari edisi Polgov Talks yang dimaksudkan untuk membahas banyak hal yang merujuk kepada upaya-upaya menuju konsensus kebangsaan, ya, konsensus keindonesiaan. Saya tidak sendiri, ada senior kita. Idola kita lah, tokoh UGM ini, Mbak Wiwit Wijayanti. Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan saya Wijayanti, biasa Rum Mas Dodi panggil saya Wiwit, saya alumni Visipol. Dan di sini saya dan Rum menemani senior kami, ini yang paling senior di antara kita bertiga ada Mas Dodi di sini, Mas Kusrido Ambardi. Halo Mas Dodi. Halo. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama profil beliau. Kusrido Ambardi atau biasa dipanggil Mas Dodi merupakan dosen Departemen Sosiologi Visipol UGM. Sebelum menjadi dosen, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia dan aktif melakukan riset terkait dengan dinamika politik kepartaian, komunikasi politik, dan jurnalisme digital. Beberapa karyanya yang paling populer antara lain Kuasa Rakyat, analisis tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca Orde Baru, serta The Making of the Indonesian Multi-Party System, A Cartelized Party System and Its Origin, terbitan di Ohio State University. Kehormatan ini Mas Dodi bisa ngobrol sama kita ya, Mbak Wiwit. Belum tentu 5 tahun sekali kita bisa kayak gini ya. Belum tentu loh. Ya, karena bertiga ini kan susah ketemu, sih itu Iya. Di direktorat sibuk sekali juga Mbak Wiwit, jadi kita ada waktu untuk obrolan lah. Nah ini Mas Dodi, mumpung Mas Dodi juga ada di sini, kita tahu Mas Dodi ini dari tulisan-tulisannya juga, Mas Dodi banyak menulis soal multi-partai, sistem multipartai di Indonesia, juga voting behavior. Nah ini voting behavior itu ini Mas, jadi sekarang kita melihat dunia maya itu kok juga kadang-kadang bisa merepresentasikan voting behavior gitu loh Mas. Karena kalau kita lihat Mbak Wiwit ya di Facebook, kita feed-nya itu wah luar biasa. Dari misalnya let's say 500 teman saya itu, mungkin saya bisa melihat ini. Kita nggak perlu ngikutin dia ke Iya. bilik. Kita nggak perlu Tahu ke pilihannya bilik dia. suara gitu loh Mas. Yang ini mungkin akan memilih satu kubu, yang lain akan memilih kubu tertentu. Dan yang gawat lagi itu kadang-kadang panas-panasan gitu di Facebook. Sampai mungkin saya ya ketika membaca feed itu ya sambil melatih kesabaran. Sambil dongkol ya. Ya mungkin sampai Kalau udah mentok keluar. Setelah itu diundang lagi. Mbak Wiwit mungkin juga ada pengalaman yang sama ya di ini. Iya, kalau saya juga di grup keluarga bahkan kayak Grup gitu keluarga. kan, di WA grup keluarga itu. Jadi awalnya ya kayak gitu, terbelah gitu kan, sampai akhirnya kita sampai pada suatu titik yang udah kita nggak usah ngomongin Nggak usah ini ngomongin lagi. politik ya, nggak usah ngomongin Akhirnya politik. itu jadi peraturan gitu, nggak usah ngomongin itu, walaupun di keluarga masing-masing kemudian kita ngedumel ngomong kayak gitu. Nggak usah ngomongin politik, yang ngomongin politik didenda. Itu kan sebetulnya di mana-mana sama ya. Banyak orang yang tidak suka dengan politik dan kemudian politik itu juga bisa membuat panas dan kemudian bisa memecah. Terutama kalau kemudian itu dikaitkan dengan pro kontra, dikaitkan dengan sosok tertentu. Nah di sana kalau tadi Rum menyebut ada bisa merefleksikan voting behavior, sebetulnya bisa juga menyesatkan gitu loh. Karena di sana kan beredar banyak informasi, yang kadang-kadang informasi politik itu bias. Nah pro kontra, dan satu itu cuma memfeeding yang pro aja, yang satu lagi itu yang anti saja, tanpa kita tahu kemudian
loh ini informasinya bagus atau tidak. Nah, tetapi sudah panas dulu. Nah, termasuk kemudian di sana itu salah satu yang bikin panas itu pro kontra tentang ini pemerintah ini sebetulnya mengkonsolidasikan kekuasaan ataukah sebetulnya pemerintahan yang demokratis. Itu orang bisa berdebat dan setelah itu muncul nama-nama yang mereka sukai atau tidak sukai, yang diidolakan maupun yang mereka kritik terus. Itu tuh. Ya, selalu di awal ya, ketika menghadapi pemilu kan kita sering mendengar tuh Mas, tadi Mas Dodi menyinggung mengenai konsolidasi politik sebagai salah satu isu yang seru tuh di dalam tanda kutip ya, dibicarakan di sosmed dan WhatsApp group seperti tadi Mbak Wiwit sampaikan. Nah, kalau mendekati pemilu tentu konsolidasi politik itu sering kita dengar, misalnya konsolidasi politik di dalam satu partai gitu ya, menyatukan arah ketika menghadapi pemilu supaya lebih kuat gitu. Nah, tetapi ada juga yang akhir-akhir ini cukup panas ya dibahas itu mengenai konsolidasi kekuasaan pasca pemilu gitu Mas. Jadi bagaimana sih kita harus melihat konsolidasi politik itu fenomena apa gitu Mas? Karena mungkin ada banyak selentingan yang mengatakan kalau konsolidasi politik mungkin menjadikan oposisi kekuatan penyeimbang itu tidak terlalu besar misalnya. Bagaimana Mas Dodi melihat ini? Konsolidasi politik ini kan memang istilah yang sangat populer ya. Pengamat, politisi, pejabat, wartawan itu menggunakan istilah konsolidasi politik. Tapi sebetulnya di sana itu yang mereka maksudkan itu beda-beda. Nah, para pengamat misalnya, terutama para Indonesianis, ketika mereka bicara konsolidasi politik itu agak akademis dan agak abstrak. Jadi misalnya kayak konsolidasi demokrasi. Nah kan kita ini sejak tahun 98 itu berubah ini menjadi sistem demokrasi. Apakah sistem demokrasi di Indonesia terkonsolidasikan? Nah itu orang bicara tentang konsolidasi politik, itu para ilmuwan. Nah, kemudian itu dikutip-kutip sama pejabat dan para pengamat. Nah, tapi kemudian ada juga yang ketika ada kongres partai, kemudian ada muktamar dan sebagainya, ada konsolidasi politik di sana. Nah di sana itu untuk misalnya menghadapi pemilu ya, menghadapi pilkada. Nah itu sebetulnya kan normal saja, orang mengkonsolidasikan itu sebetulnya kan untuk mengganti kata persiapan. Mari kita melakukan konsolidasi organisasi nih, kita melakukan konsolidasi politiknya. Wajar aja gitu loh. Nah baru yang terakhir kemudian, orang ketika mungkin sekitar periode kedua pemerintahannya sekarang ini Pak Jokowi, nah itu ke istilah konsolidasi politik itu mendapatkan penekanan baru. Penekanan baru itu adalah konsolidasi politik itu diartikan dengan konsolidasi kekuasaan. Nah, maka kemudian banyak sekali kebijakan pemerintah yang itu dilabeli dengan konsolidasi kekuasaan. Nah, ada dua di sana yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebetulnya apa yang dimaksud dengan deskripsi konsolidasi kekuasaan satu itu, dan setelah itu kemudian baik atau buruk ya. Nah, itu pertanyaan. Nah, kita mau ke sana? Boleh Mas. Kita mulai dari deskripsi. Yang deskripsi dulu ya. Jadi misalnya kayak gini, kalau seandainya tuduhan konsolidasi kekuasaan itu dilakukan oleh presiden, kira-kira apa sih yang ukurannya gitu loh. Jadi misalnya segini, ini kan terakhir-terakhir ini ada dua contoh yang biasanya orang melabelinya sebagai konsolidasi kekuasaan. Yang pertama itu adalah melakukan rekalibrasi kekuasaan pemerintahan pusat dibandingkan dengan pemerintahan daerah. Jadi ada beberapa bagian dari yang tadinya itu dibikin dan dimiliki oleh pemerintahan daerah, itu kemudian diambil lagi. Dalam kasus misalnya perda-perda harus dibatalkan. Ribuan itu dibatalkan, itu satu. Nah itu contohnya. Nah itu sebetulnya kan penataan kewenangan yang itu sebetulnya bukan penumpuan kekuasaan. Loh, undang-undangnya juga memang ada yang dialokasikan untuk pemerintah pusat, ada yang dialokasikan untuk pemerintah daerah. Itu berarti manajemen pemerintahan, bukan konsolidasi kekuasaan. Termasuk kemudian ketika ini tidak ada lagi visi menteri, tetapi visi presiden. Nah itu kan streamlining visi, ketimbang pemerintahan ini senang berenang. Nah itu kemudian pemerintah mengambil alih. Nah saya terkesan seperti pemerintah atau ini? Jadi kayak suruh. Nah sekarang berarti kalau gitu kita balik. Kalau begitu tuduhan-tuduhan yang lain apa ya? Nah di sana kita mencoba untuk membuat kritis.
Jadi misalnya sekarang, kalau seandainya pemerintah itu, terutama presiden, itu adalah kekuasaan eksekutif, dia merambah kekuasaan cabang kekuasaan lain nggak? Nah itu baru kita bicara tentang konsolidasi kekuasaan. Yang itu mungkin kita harus mengkritiknya. Jadi misalnya ini independensi Jaksa Agung, independensi Mahkamah Agung, independensi pengadilan, independensi KPK, itu digerogoti enggak? Nah itu baru menjadi problem. Kalau yang pertama tadi enggak problem, itu soal manajemen pemerintahan. Nah setelah itu kemudian apakah alat-alat penegakan hukum, polisi, tentara dan sebagainya dipolitisasi enggak? Nah itu baru kita harus berpikir kritis. Nah kita harus membedakan dua itu. Jadi isi dari konsolidasi kekuasaan itu dan kriterianya itu yang harus kita jernihkan. Tadi Mas Dodi sudah menyampaikan terkait konsolidasi politik, salah satu rambu-rambunya untuk tidak menyatukan atau mengkooptasi ya. Mengkooptasi atau merambah. Istilahnya itu ada yang bagus itu power grabbing. Power grabbing ya. Nah, itu menyerobot menyerobot trias politika, cabang kekuasaan lain. Jadi itu kan eksekutif, yudikatif terutama itu. Ya, itu diambilin. Kayak Donald Trump di Amerika itu loh. Nah, itu. Jangan melakukan Trumpisasi di sini. Trumpisasi, istilah baru. Bahaya juga ya Mas. Kalau terkait dengan trias politika kemudian dikaitkan dengan misalnya ini Mas Dodi partai pemenang pemilu yang nanti setelah memenangkan itu pasti akan membangun koalisi di parlemen, di DPR itu. Bagaimana Mas Dodi melihat tren itu gitu? Yang terakhir ini sering banyak muncul kritik itu adalah oposisi itu menjadi lemah kalau semua ikut pemerintah. Nah saya kira itu pernyataan yang mungkin harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih panjang ya. Sejak tahun 99 ketika pemerintahan demokratis hasil pemilu pertama itu dibikin, semua partai itu ya ikut kok kalau membuat pemerintahan. Jadi kemudian itu ada super majority. Jadi sekarang ini bukan sesuatu yang aneh. Kalau kemudian membuat koalisi dan besar, itu sesuatu yang normal saja. Loh kan pemerintahan itu akan selalu begitu. Mereka akan ingin kebijakannya itu dilaksanakan, dan untuk supaya melaksanakan itu berhasil kan perlu dukungan di DPR. Nah kalau kemudian di DPR ini di sana itu ada banyak partai, ada banyak kekuatan, kan perlu membuat koalisi. Dan kalau koalisi itu kemudian koalisinya besar, loh kan itu yang memang politik seperti itu. Real politiknya seperti itu. Nah yang jadi persoalan kemudian, loh apakah dalam rangka ketika mau membuat koalisi itu di sana itu batas-batas hukum dan batas-batas etis dilanggar, itu satu. Itu kalau kita mau berpikir kritis. Dan setelah itu kemudian ya, yang kedua, apakah yang mereka di luar oposisi itu diharas, dikejar-kejar, kemudian kebebasannya dikurangi, itu yang akan jadi problem. Nah, di antara dua cara katakanlah tes ya, untuk mengetahui apakah konsolidasi kekuasaan itu memang perlu beri kartu kuning, kartu merah, ataukah ini normal saja, itu kita perlu. Jadi misalnya kalau seandainya mengintimidasi ketika polisi kekuatannya itu kemudian diambil dan setelah itu untuk mengintimidasi oposisi, nah itu kita perlu berteriak gitu. Tetapi kalau membangun koalisi super majority, nah itu sejarah Indonesia itu seperti itu. Artinya nggak ada yang salah dengan itu ya Mas Dodi? Nggak ada yang salah, itu biasa aja itu normal aja. Jadi kalau sampai kepada merambah kekuasaan cabang lain itu problem, dan setelah itu cara untuk merambah kekuasaan itu dia melanggar hukum, dan setelah itu mungkin ada melanggar norma etis. Itu kan Bro. Kalau tadi Mas Dodi mengatakan ada rambu-rambu, jadi ada hal-hal yang mungkin harus kita hindari ketika berbicara tentang ketika praktik ya, konsolidasi politik dan lain sebagainya oleh para aktor politik kita. Lalu apakah konsolidasi politik itu juga ada kaitannya dengan konsolidasi demokrasi juga? Bagaimana konsolidasi politik itu dihadapkan dengan konsolidasi demokrasi, Mas? Atau itu sebetulnya hal yang sama gitu? Hal yang sama ya. Kalau itu gini, cara menghubungkannya, kalau seandainya ada hubungannya, loh saya juga mikir-mikir, ada hubungannya apa ya? Situ memberikan pertanyaan yang saya jadi mikir. Jangan-jangan itu istilah. Iya.
Karena tadi berbeda-beda kan istilahnya seperti yang Mas Dodi Kalau sampaikan. konsolidasi kekuasaan, kalau konsolidasi politik itu diartikan dengan membuat supaya manajemen atau pengelolaan pemerintahan itu bisa efektif dan efisien, nah itu saya kira tidak bertabrakan dengan konsolidasi demokrasi. Itu adalah membuat pemerintahan yang lebih efisien dan lebih bagus dan lebih responsif misalnya gitu. Tetapi kalau kemudian itu dikaitkan dengan loh ini power grabbing ini mestinya kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu netral, KPK itu independen dan seterusnya. Nah ini mulai digerogoti. Nah itu berarti kemudian akan menghasilkan antipati terhadap pemerintahan. Tidak percaya terhadap pemerintahan karena pemerintah itu kemudian seolah-olah loh ini seharusnya ini ada check and balance, seharusnya ini ada yang kritis, tetapi kemudian diambil semua ini, yang kritis-kritis kemudian dibuntu. Nah itu yang kemudian menjadi problem. Nah problem itu yang nanti akan mempengaruhi persepsi publik. Nah kalau kita agak sedikit akademis jadinya ya, konsolidasi demokrasi itu kan kalau mayoritas penduduk, warga negara itu percaya dan memilih demokrasi sebagai satu-satunya cara bermain politik. Itu the only game in town, itu bahasa yang sangat populer itu. Nah, trust terhadap pemerintah karena pemerintah melakukan power grabbing itu yang nanti akan membuat trust itu menjadi menurun sehingga kemudian demokrasi kok ternyata buruk-buruk saja. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi sikap publik, sikap mayoritas. Nah, nanti mereka menjadi akhirnya demokrasi kok tidak menjadi lebih baik ya kita ini. Nah, prakteknya kok sama saja ya dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang nanti mayoritas ini sikapnya itu akan buruk publik ini. Dan itu yang nanti akan membuat demokrasi itu akan gampang goyang. Di level publik, itu konsolidasi demokrasi itu di level publik. Mas, tapi ini tadi Mas Dodi kan bilang yang penting nggak ada power grabbing gitu. Tapi lembaga-lembaga negara ini ya, pemerintah tadi Mas Dodi sebutkan ada kepolisian dan sebagainya, itu kan semuanya sebetulnya punya tujuan besar yang sama untuk kemajuan bangsa dan negara gitu ya. Ketika kemudian itu bekerja sama gitu untuk bersama-sama untuk sebuah satu tujuan gitu, apakah itu juga nanti kemudian bisa diindikasikan untuk ini Mas, konsolidasi politik itu tadi kan sebetulnya nggak ada yang salah ya, dan semuanya berjalan dengan porsinya masing-masing gitu. Apakah? Nah di sini mungkin ya karena kita sering juga itu terbiasa untuk berpikir ini kayak kita bekerja sama nih, tujuannya sama, nah, tapi caranya kan bisa berlain-lainan. Jadi kalau kemudian sama-sama sama-sama setuju, sama-sama sepakat, katakanlah kita ini ingin mensejahterakan Indonesia ini misalnya gitu. Tapi yang satu itu memakai satu itu lebih suka dengan cara udah deh pasar aja diloskan saja semua. Itu akan menciptakan antusiasme dalam konsumsi, akan menciptakan permintaan, akan menciptakan pertumbuhan dan seterusnya. Sistem pasar nih. Cara yang lainnya, kalau sistem pasar itu dilepaskan, ini banyak sekali praktek-praktek tidak fair dan banyak yang tertinggal. Tujuannya sama tapi orang ribut ini, caranya bagaimana? Jadi oleh karena itu kita perlu menurunkan. Kalau begitu tujuannya ketika dipraktekkan itu ada perbedaan enggak? Dan kemudian perbedaan itu mana yang lebih bagus? Nah, publik kemudian menilai. Termasuk kemudian ketika kita bicara tentang lembaga negara, tentang kepolisian, kemudian tentara, kemudian juga lembaga-lembaga negara yang semi otonom. Tujuannya ya semua mungkin bagus, tetapi prakteknya seperti apa ya? Misalnya sekarang, sebentar, polisi ini adalah institusi untuk penegakan hukum. Tetapi apakah dia digunakan untuk menegakkan kekuasaan juga? Nah, misalnya kayak gitu. Dia ini kemudian digunakan untuk memperkuat satu kekuatan dan melemahkan kekuatan lain atau tidak. Nah itu kan sebetulnya, tiba-tiba yang tujuan yang selama ini kita bayangkan semua sama, ternyata di level prakteknya bisa beda loh. Nah di situ kita yang kemudian harus kritis. Jadi kita ini perlu lah untuk mengingatkan. Saya tadi kan punya awalnya, itu kan, ini saya mewakili pemerintah. Nah, saya sekarang ini harus dikritisi juga nih. Mas Dodi, dalam jangka waktu yang lama Mas Dodi sudah mempelajari mengenai sistem multipartai kita. Apa yang bisa Mas Dodi refleksikan dari gaya konsolidasi politik sebetulnya di Indonesia? Mungkin
kita punya karakter yang berbeda mungkin seperti kalau dibandingkan let's say di Amerika gitu ya. Sulit membayangkan misalnya Donald Trump tuh jadi menteri pertahanannya Joe Biden gitu. Itu kalau di Indonesia kan mungkin ada hal-hal yang unik gitu yang unik itu justru yang Indonesia. Cuma kemudian yang unik itu bagus atau tidak. Nah, itu pertanyaan yang lain lagi kan begitu. Tetapi sejauh ini kalau kita bicara tentang partai dan multi partai, itu sebetulnya kan ideologi itu muncul ketika menjelang pemilu saja. Begitu sudah memasuki kabinet, semua pengen masuk kabinet nggak? Karena sebetulnya di sana itu yang mereka inginkan itu adalah pembagian atau distribusi spoils, political spoils atau economic spoils kalau dia ada di kekuasaan. Jadi kalau misalnya, Kementerian A itu kan anggarannya triliunan nih, Kementerian B juga triliunan, semua kementerian satuannya triliunan. Itu kan anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan dana-dana partai, misalnya gitu. Itu sama. Kemudian, tapi kita ini di level abstrak ya, gitu ya. Itu partai satu dengan yang lainnya tidak ada bedanya. Tapi kemudian kalau ini soal konsolidasi kekuasaan, strategi pemenangan. Saya dulu itu menemui banyak politisi, baik itu di tingkat nasional, menengah, maupun di tingkat yang kecil-kecil. Jadi di kecamatan gitu. Saya pulang ke Batu, saya ketemu dengan teman-teman saya yang di partai-partai gitu. Saya menemui teman-teman yang berada di partai berbeda, tetapi strateginya sama. Contoh konkretnya begini, kita sebagai kader, maka kemudian ketika kampanye dekati yang ada di sekitar kita, di depan kita berapa rumah, kanan kita berapa rumah, kiri kita berapa rumah, belakang kita berapa rumah. PDIP, PKS, PKB, semua sama. Lah terus perbedaannya apa ya gitu? Itu perbedaan untuk strateginya. Termasuk kemudian perbedaan di tingkat kebijakannya. Kita tidak pernah mengembangkan sebuah debat kebijakan yang intensif ya. Tetapi kemudian yang terjadi itu adalah hanya dua yang biasanya intensif itu. Yang satu itu adalah soal Islam yang dilawankan dengan nasionalis. Nah, cuma itu aja terus saja. Yang itu kemudian larinya ke identitas, larinya ke puak, larinya ke kelompok. Saya kelompok Islam, kalian kelompok nasionalis atau sekuler. Dan sebaliknya, saya kelompok nasionalis sekuler, kalian ini kelompok Islam. Tetapi janjane, kebijakan yang mereka tawarkan itu apa ya? Gitu loh. Apakah memang ada nih kebijakan pajak yang Islami? Kan kita nggak pernah dengar. Kalau bank yang Islami ada, bank syariah. Iya, syariah. Mungkin tiba saatnya berefleksi kali ya. Oke. Nah, silakan Mas. Jadi kalau sudah sampai pada debat kebijakan, itu biasanya kita agak sedikit suwung, agak sedikit busung gitu loh. Jadi ideologi itu mulai laku ketika akan pemilu, nanti setelah pemilu tentu saja kembali lagi ke kebijakan. Itu aja di level yang bawah nggak terlalu berperan nggak terlalu masalah ideologi. Ya paling akhirnya larinya itu ke identitas gitu loh. Identitas saya puak atau kaum Islamis atau kaum Islam, kemudian yang satu lagi itu sekuler gitu, yang nasionalis gitu. Saya malah mau satu poin yang saya itu agak lupa tapi penting. Ketika kita bicara tentang konsolidasi kekuasaan, tadi kan kita berbicara tentang pemerintah atau presiden dengan oposisi. Nah itu sebetulnya kan kita juga bisa bicara tentang ini konsolidasi kekuasaan di level nasional atau level lokal atau itu. Kemudian kalau kita bicara tentang konsolidasi kekuasaan, ini sebetulnya konsolidasi kekuasaan itu adalah urusan individu atau grup. Itu kalau kita mau menganalisis sebaiknya kita lebih rinci ke sana. Karena kita belum berbicara tentang ini ada konsolidasi kekuasaan oligarkis. Nah, pernah dengar kan itu istilah itu sangat populer. Nah, itu kemudian kalau ini yang kita bicara tentang kelompok, tindakan presiden itu melawan oligarki ataukah dia menguatkan oligarki? Diskusinya menjadi ke sana. Diskusi kita menjadi lebih berkembang di sana. Jangan-jangan yang tidak kita sukai itu tentang tindakan pemerintah itu sebetulnya justru itu sebenarnya bagus untuk mengurangi oligarki kekuasaan. Saya beri contoh ya. Salah satu contoh itu misalnya ini tidak hanya di level nasional, di level lokal tentang e-budgeting. E-budgeting itu kan namanya teknologi itu ya sudah buta. Siapapun yang mau mengajukan aplikasi untuk membangun gedung pemerintah daerah misalnya gitu.
ya sudah e-budgeting dan kemudian e-procurement dan seterusnya. Itu kan akhirnya tidak ada pertimbangan politik di sana. Nah, berarti teknologi ini akan akan bagus. Tetapi kemudian kan di sana ada semacam konsolidasi kekuasaan oligarki di level lokal antara pengusaha konstruksi, DPRD, kemudian kepala daerahnya. Itu di sana itu sudah ada kayak ini kalau membangun gedung ini siapa yang ikut? Nah, pura-pura 3. Nah, yang dimenangkan Cari 1. pembanding. Nah, yang nomor 3 dimenangkan, yang nomor 1, 2 dikasih honor dikit-dikit. Nah, misalnya gitu. Itu kan sebetulnya kekuasaan oligarki. Nah, kalau seorang kepala daerah itu kemudian udah ada e-budgeting, e-procurement, itu berarti kan dia melawan oligarki loh. Nah, itu yang perlu kita obrolkan jauh lebih rinci dalam analisis ketika kita bicara tentang konsolidasi kekuasaan. Ini perlu 1 episode atau 2 episode lagi buat edisi lagi dengan Mas Dodi soal itu ya. Nah, Mas Dodi, karena edisi kita ini semuanya serial mengenai konsensus kebangsaan, bagaimana kita merefleksikan isu-isu soal konsolidasi politik. Tadi kita sempat ini ya Mbak Wiwit mengatakan di WhatsApp grup panas, di Facebook juga panas. Jadi bagaimana konsolidasi politik ini nanti bisa kita refleksikan terhadap konsensus kebangsaan kita sebagai sebuah bangsa. Tentu kita dinamis dan tentu kita bangsa yang beragam. Ada 2 cara ya di sana ya. Kalau kita bicara tentang demokrasi dan itu kita anggap sebagai salah satu konsensus penting. Kita ini menjalankan politik itu dengan demokrasi, itu konsensus kita. Nah, kalau kemudian konsolidasi kekuasaan itu akhirnya membuat kualitas demokrasi itu menurun dan kemudian di sana ada power abuse, berarti kan mencacati konsensus kebangsaan. Itu satu, cara berpikirnya seperti itu efeknya. Kemudian yang kedua, nah ketika tindakan untuk melakukan konsolidasi politik tersebut yang dalam arti negatif itu akan menurunkan trust publik, trust berbagai kelompok. Dan itu juga berarti kan mencabik-cabik apa yang selama ini kita bayangkan loh, kita ini hidup bersama rukun. Tapi kan orang bisa protes. Kita hidup bersama rukun, tapi situ dapat 100 rupiah, saya cuma dapat 5 rupiah. Misalnya kayak gitu. Itu kan harus kita obrolkan juga. Jadi, nah, saya melihatnya konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik atau konsolidasi kekuasaan kalau saya mengartikannya itu dia bisa mempunyai efek yang tidak begitu bagus kalau itu tidak dikontrol. Dan itu nanti akan sebagian orang akan merasa tertinggal, sebagian orang yang merasa loh ini mengisruh ini tidak cocok dengan konsensus kita untuk memelihara demokrasi yang bagus. Iya, termasuk juga perlindungan terhadap civil society, liberties, terhadap oposisi. Ya. Baik, terima kasih Mas Dodi dan Mbak Wiwit. Mungkin kita akan tutup acara diskusi kita kali ini. Rekan Sobat Polgov semuanya, setelah sampai kita ke akhir dari acara ini, tentu ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari diskusi dengan Mas Dodi. Tadi Mas Dodi menyampaikan bahwa konsolidasi politik itu merupakan satu fenomena real politik, tetapi yang paling penting konsolidasi politik itu tidak boleh mengkhianati cita-cita demokrasi lah, intinya begitu ya Mas Dodi. Ini tuh menjadi satu harapan kita bersama. Semoga praktik konsolidasi politik itu juga tetap mempertimbangkan kemerdekaan sipil dan kebebasan politik ya Mas Dodi. Baik, terima kasih semuanya Sobat Polgov telah mengikuti acara kita kali ini. Terima kasih Mas Dodi atas ilmunya. Makasih banyak ya Mas. Kapan-kapan moga-moga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sip. Nah, untuk rekan semua, jangan lupa untuk ikuti update-update kita di sosial media DPP UGM. Saya Muhammad Rum. Saya Wiwit. Dodi. Signing off. Bye-bye.